Mantan tentara itu menginginkan perpisahan terakhir dengan anjingnya di pengadilan, tetapi apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Udara di ruang sidang terasa berat, membuat setiap napas terasa seperti usaha yang disadari. Sarah Mitchell, yang berumur 12 tahun, duduk di kursi rodanya, tangan kecilnya gemetar saat memegang tali Thor, anjing gembala Jermannya. Bunyi klik pena hakim bergema dalam keheningan saat dia bersiap untuk menyampaikan keputusannya, yang bisa memisahkan mereka selamanya. Tubuh Thor yang berotot berdiri dengan mantap di samping kursi roda Sarah, pelatihannya tampak jelas di setiap garis tubuhnya. Bagi orang lain, dia mungkin terlihat seperti anjing dinas militer lainnya, tetapi lencana yang berkilauan di rompi dinasnya menceritakan kisah yang berbeda kepada Sarah. Dia lebih dari sekadar teman yang sangat terlatih. Dia adalah alasan Sarah untuk hidup setelah kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya dan kemampuannya untuk berjalan. Eleanor Mitchell, nenek Sarah, meremas bahunya dengan lembut saat Hakim Harrison berdeham sebelum saya menyampaikan keputusan akhir saya. Dia memulai, tetapi kata-katanya terpotong oleh suara yang membuat semua orang ketakutan. Postur Thor tiba-tiba berubah. Telinganya menempel di kepalanya dan geraman peringatan rendah bergemuruh dari dalam dadanya. Itu bukan sikap perlindungannya yang biasa. Ini berbeda. Ini adalah peringatan yang sama yang telah menyelamatkan banyak nyawa selama dinas militernya. Jantung Sarah berdebar kencang saat dia merasakan perubahan pada sikap Thor melalui tali. Dia pernah melihat ini sebelumnya pada saat-saat sebelum dia memperingatkan kejang atau serangan paniknya. Tetapi ini lebih mendesak, lebih intens. Teman-teman terbaik itu saling bertukar pandang ragu saat geraman Thor semakin dalam, fokusnya tertuju pada pintu kayu berat di belakang ruang sidang. Ketegangan di ruangan itu bergeser dari antisipasi emosional menjadi sesuatu yang jauh lebih mendasar, ketakutan. Dan kemudian pintu mulai terbuka. Tragedi yang mempertemukan Sarah dan Thor terjadi pada suatu malam Selasa yang hujan. Mobil keluarga Mitchell tergelincir di Jalan Raya 23, meninggalkan Sarah yang berumur 12 tahun menjadi yatim piatu dan terkurung di kursi roda. Para dokter menyebut keselamatannya ajaib. Tetapi bagi Sarah, bangun tanpa orang tuanya terasa seperti takdir yang paling kejam. Neneknya, Eleanor, yang sudah berjuang dengan tagihan medis yang meningkat dan pendapatan tetap, menjadi wali satu-satunya. Thor memasuki kehidupan mereka melalui program rehabilitasi anjing dinas militer. Anjing gembala Jerman itu telah bertugas 3 kali di luar negeri, mendapatkan banyak penghargaan atas kemampuannya yang luar biasa untuk mendeteksi ancaman dan melindungi unitnya. Tetapi sifatnya yang lembut selama pertemuan kebetulan di sesi terapi fisik Sarahlah yang mengubah segalanya. Sementara anjing terapi lainnya menunjukkan janji, Thor menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengantisipasi kebutuhan Sarah, menstabilkannya selama transfer dan memperingatkan serangan kecemasan sebelum mereka membanjirinya. Eleanor menyaksikan cucunya berubah. Dengan Thor di sisinya, gadis yang menolak untuk meninggalkan kamarnya mulai membuat sketsa lagi. Anak yang tersentak mendengar suara keras, mulai menghadiri acara sekolah. Thor menjadi lebih dari sekadar anjing dinas, dia adalah keluarga. Pelatihan militernya berarti dia dapat membantu dengan tugas-tugas praktis, mengambil barang, membuka pintu, memberikan dukungan mobilitas, tetapi dampak emosionalnya terbukti tak terukur. Namun, kebahagiaan mereka terbukti berumur pendek. Militer, menghadapi peningkatan permintaan untuk anjing dinas berpengalaman, menuntut kembalinya Thor. Mereka mengutip peraturan, hak kepemilikan, dan keamanan nasional. Bagi mereka, Thor adalah properti pemerintah, ikatannya dengan Sarah tidak relevan. Bertentangan dengan kebijakan dan protokol, masyarakat setempat terpecah menjadi beberapa faksi. Mereka yang melihat seorang anak terluka dalam teman kesayangannya dan yang lain yang percaya bahwa tugas dan peraturan harus menang. Insiden yang memicu perebutan hak asuh terjadi selama minggu pertama Sarah kembali ke sekolah menengah Roosevelt. Sarah merasa gugup untuk kembali, mengetahui tangga dan bisikan yang akan mengikuti kursi rodanya di sepanjang lorong. Kehadiran Thor yang mantap di sampingnya membuatnya tertahankan. Matanya yang waspada mengawasi rintangan saat mereka menavigasi koridor yang ramai. Sore Rabu itu, saat siswa bergegas untuk berganti kelas, 38 anak laki-laki kelas 8 memutuskan untuk membantu Sarah menuruni tangga. Ayo, ini akan lebih cepat daripada menunggu lift. Satu mengejek, meraih pegangan kursi rodanya. Jantung Sarah berpacu saat dia merasakan kursinya miring ke arah tangga curam. Sebelum ada yang bisa berkedip, gonggongan memerintah Thor bergema di lorong. Dia memposisikan dirinya di antara Sarah dan anak laki-laki itu, bahasa tubuhnya jelas dan protektif, tetapi tidak agresif. Anak laki-laki itu tersandung ke belakang. Terkejut oleh intervensi Thor,
Kerumunan siswa yang berkumpul mengeluarkan ponsel mereka merekam konfrontasi. Nona Thompson, guru bahasa Inggris, tiba beberapa saat kemudian untuk menemukan Sarah menangis. Thor berdiri berjaga dan anak laki-laki itu mengklaim anjing itu hampir menyerang mereka. Kepala sekolah Henderson mengadakan pertemuan darurat sore itu. Sementara kami memahami naluri protektif Thor, katanya meninjau laporan insiden, kami tidak dapat mengambil risiko memiliki anjing yang dilatih militer menanggapi ancaman yang dirasakan di lingkungan sekolah. Orang tua anak laki-laki itu menuntut tindakan, melemparkan kata-kata seperti tanggung jawab dan bahaya bagi siswa. Suara Sarah bergetar saat dia mencoba menjelaskan. Thor tidak menyakiti siapapun, dia hanya menghentikan mereka mendorongku menuruni tangga. Tetapi ketakutan sudah berakar. Orang tua lain mulai menelepon sekolah, khawatir tentang keselamatan anak-anak mereka. Kisah itu menyebar melalui media sosial dengan video yang diedit dengan berat membuat Thor tampak lebih agresif daripada yang sebenarnya. Dewan sekolah mengadakan sesi darurat meskipun pembelaan penuh semangat Eleanor dan surat-surat dari Dr. Sarah, menjelaskan peran penting Thor dalam perawatan medisnya. Putusan datang dengan cepat, Thor tidak lagi diizinkan di halaman sekolah. Keputusan itu menarik perhatian militer, mendorong mereka untuk mengevaluasi kembali penempatan Thor dengan keluarga sipil. Kehadiran Sarah hancur tanpa kehadiran Thor. Serangan paniknya kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Selama 1 hari yang sangat sulit, dia menderita serangan kecemasan yang parah di kafetaria sekolah. Pada saat perawat tiba, Sarah tidak dapat dihibur, berulang kali memanggil Thor. Insiden itu hanya memperkuat tekad dewan sekolah. Mereka sekarang memandang ketergantungannya pada anjing itu sebagai masalah daripada terapeutik. Eleanor menyaksikan tanpa daya saat cucunya mundur ke dalam dirinya sendiri. Kemajuan berbulan-bulan terurai dalam beberapa hari. Kita akan melawan ini, dia berjanji pada Sarah, meskipun suaranya mengkhianati ketidakpastiannya. Thor milik kita. Pemberitahuan resmi tiba pada suatu pagi Selasa. Kop surat militernya sangat kontras dengan meja dapur Eleanor yang usang. Sesuai dengan kode properti militer bagian 8.14, penunjukan hewan peliharaan, Thor IDK 97845 dengan ini ditarik kembali untuk penempatan tugas aktif. Kata-kata itu kabur saat tangan Eleanor gemetar. Mereka telah memberi mereka 48 jam untuk menyerahkan Thor. Sarah menemukan neneknya masih di meja beberapa jam kemudian, dikelilingi oleh kertas-kertas berserakan, catatan medis, penilaian terapi, perjanjian penempatan anjing dinas asli. Mereka tidak bisa mengambilnya, bisik Sarah, suaranya pecah. Dia bukan hanya milik mereka. Dia adalah keluarga. Thor menekan moncongnya ke tangannya, merasakan kesedihannya. Eleanor menghabiskan malam itu menelepon semua orang yang bisa dia pikirkan. Organisasi veteran menjanjikan dukungan tetapi memperingatkan tentang kebijakan ketat militer mengenai anjing dinas. Politisi lokal menyatakan simpati tetapi menawarkan sedikit bantuan konkret. Beberapa pengacara yang bersedia menangani kasus itu mengutip biaya jauh di luar kemampuan mereka. Kisah itu menarik perhatian berita lokal ketika Eleanor, putus asa dan kehabisan waktu, mengadakan protes kecil di luar pangkalan militer bersama Sarah dan Thor. Gadis lokal berjuang untuk menjaga anjing militer menjadi berita utama malam itu. Gambar Sarah di kursi rodanya, Thor setia di sisinya, menyentuh hati di seluruh masyarakat. Dukungan mulai mengalir masuk, tetapi begitu juga oposisi. Keluarga militer berdebat tentang tugas dan tanggung jawab. Veteran memperdebatkan etika menjaga anjing dinas terlatih dari potensi penempatan. Komandan pangkalan, Kolonel Richards, merilis pernyataan yang menekankan kekurangan kritis anjing dinas berpengalaman dan hak hukum militer untuk menarik mereka kembali. Kesehatan Sarah memburuk saat tenggat waktu semakin dekat. Terapis fisiknya mendokumentasikan peningkatan ketegangan otot dan regresi mobilitas. Mimpi buruknya kembali dengan kekuatan yang menghancurkan, jenis yang hanya bisa dirasakan dan dibangunkan oleh Thor. Sekolah melaporkan perubahan yang mengkhawatirkan dalam perilaku dan kinerja akademiknya. Bisnis lokal mulai menampilkan poster, "Selamatkan Thor." Sebuah kedai kopi di dekat sekolah memulai petisi, tetapi militer tetap tidak bergeming. Mereka mengirim perwakilan, Sersan Phillips, untuk mengevaluasi kondisi Thor. Penilaian klinisnya terhadap kemampuan Thor terasa seperti pengkhianatan terhadap semua yang berarti anjing itu bagi Sarah. Dia bukan hanya seperangkat keterampilan. Sarah mencoba menjelaskan kepada Sersan, menahan air mata. Dia tahu kapan aku akan mengalami hari yang buruk sebelum aku tahu. Dia membantuku menjadi berani saat semuanya terasa menakutkan. Bagaimana Anda bisa mengukur itu pada daftar periksa? Ekspresi Sersan melembut sejenak tetapi jawabannya tetap profesional. Saya mengerti ini sulit,
Tetapi pelatihan Thor mewakili investasi militer yang signifikan. Keahliannya bisa menyelamatkan nyawa di lapangan. Eleanor menyaksikan wajah cucunya hancur dan membuat keputusan. Mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Malam itu dia menelepon Jennifer Matthews, seorang pengacara yang dikenal karena menangani kasus-kasus yang mustahil. Biayanya berarti menjual cincin pernikahannya, tetapi melihat tekad Sarah saat dia memeluk Thor, Eleanor tahu itu sepadan. Sidang pengadilan pertama berlangsung di ruang sidang yang penuh sesak. Jennifer Matthews berdiri di samping kursi roda Sarah, sikap profesionalnya menutupi kekhawatirannya tentang menghadapi militer. Thor duduk diam sempurna di sebelah Sarah, bukti pelatihannya di setiap gerakan yang terkendali. Eleanor mencengkeram bagian belakang kursi roda Sarah. Buku-buku jarinya memutih karena ketegangan. Yang mulia, Jennifer memulai. Kasus ini melampaui hukum properti sederhana. Thor bukan hanya aset militer. Dia adalah kebutuhan medis vital bagi seorang anak yang telah kehilangan segalanya. Dia menyajikan setumpuk dokumen, evaluasi medis, laporan kemajuan terapi, dan pernyataan dari Dr. Sarah yang merinci peran penting Thor dalam pemulihannya. Pengacara militer, Mayor Douglas Wilson, membalas dengan dingin. Sementara keterikatan emosional dapat dimengerti, Thor tetap menjadi milik militer. Pelatihannya menelan biaya pembayar pajak lebih dari $50.000. Dia mewakili investasi pemerintah yang signifikan. Dia menyajikan catatan dinas Thor yang menyoroti pelatihan khususnya dalam penempatan sebelumnya. Kesaksian Sarah membuat banyak orang menangis di ruang sidang. Sebelum Thor, aku tidak bisa tidur sepanjang malam, katanya suaranya hampir tidak terdengar. Aku takut pada segalanya, tetapi Thor mengajariku untuk berani lagi. Dia bukan hanya anjing dengan pelatihan, dia adalah sahabatku. Thor menanggapi kesedihannya dengan lembut meletakkan kepalanya di pangkuannya, menarik gumaman kolektif dari para penonton. Media vokal menangkap setiap momen. Berita malam memimpin dengan tuntutan militer, kembalinya gadis cacat, anjing dinas, memicu perdebatan sengit di seluruh masyarakat. Kelompok veteran mengadakan protes di luar gedung pengadilan, beberapa mendukung posisi militer, yang lain berdiri teguh dengan Sarah. Hakim Harrison, seorang veteran sendiri, mendengarkan dengan seksama kedua belah pihak. Pertanyaannya mengungkapkan kompleksitas kasus ini. Bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan militer dengan pertimbangan kemanusiaan? Dia bertanya. Pada titik mana seekor hewan dinas menjadi lebih dari sekadar properti pemerintah? Persidangan mengambil giliran yang tidak terduga ketika Dr. Emily Parker, terapis fisik Sarah, bersaksi tentang dampak Thor pada pemulihan Sarah. Dalam 20 tahun praktik, saya belum pernah melihat ikatan seperti ini. Dia menyatakan dengan tegas. Thor mengantisipasi kebutuhan Sarah dengan cara yang melampaui pelatihan. Memisahkan mereka sekarang dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah. Mayor Wilson berulang kali keberatan, berpendapat bahwa keterikatan emosional tidak dapat mengesampingkan peraturan militer. Tetapi bahkan dia tampak terpengaruh ketika guru seni Sarah menyajikan gambar Sarah sebelum dan sesudah, yang pertama gelap dan kacau, yang terakhir penuh warna dan harapan, selalu menampilkan Thor. Saat hari pertama persidangan berakhir, Hakim Harrison membuat putusan sementara. Thor akan tetap bersama Sarah sampai keputusan akhir dapat dicapai. Pengadilan ini mengakui hak-hak militer dan pertimbangan medis yang kompleks yang dipertaruhkan. Dia menyatakan kita membutuhkan waktu untuk sepenuhnya mengevaluasi semua aspek dari kasus unik ini. Terobosan datang dari sumber yang tidak terduga. Jennifer Matthews sedang meninjau catatan militer Thor larut malam ketika dia melihat perbedaan dalam sejarah penempatannya. Tanggal tidak sejajar dan seluruh bulan tidak tercatat. Yang paling mengganggu adalah pola pawang sebelumnya. Semua tiba-tiba ditugaskan kembali atau telah meninggalkan dinas dalam keadaan yang tidak jelas. Ada sesuatu yang tidak beres, Jennifer menjelaskan kepada Eleanor sambil minum kopi di dapur kecil mereka. Sarah akhirnya tertidur di lantai atas, Thor menjaga posisinya seperti biasa di dekat tempat tidurnya. Pawang terakhir Thor, Sersan James Wilson, mengajukan beberapa keluhan sebelum pensiun tiba-tiba. Isi keluhan itu telah disunting seluruhnya. Eleanor mencondongkan tubuh ke depan, suaranya teredam untuk menghindari membangunkan Sarah. Apa yang Anda sarankan? Melalui jendela dapur, dia bisa melihat mobil tanpa tanda yang telah diparkir di seberang jalan selama 3 hari terakhir. Kehadirannya merupakan pengingat konstan akan pengawasan mereka. Saya pikir ada lebih banyak minat militer pada Thor daripada yang mereka akui. Jennifer menjawab, menyebarkan dokumen. Lihat catatan pelatihan ini. Tingkat keberhasilan Thor luar biasa,
tetapi sifat spesifik dari prestasinya dirahasiakan. Mengapa pencapaian anjing dinas dasar membutuhkan tingkat kerahasiaan itu? Percakapan mereka terganggu oleh perwira Michael Brooks, petugas keamanan gedung pengadilan, yang telah menjadi sekutu tidak resmi mereka. Dia tiba dengan berita yang akan mengubah segalanya. Anda perlu melihat ini, katanya, meletakkan amplop usang di atas meja. Di dalamnya ada foto-foto, Thor dengan pawang sebelumnya, sesi pelatihan, lokasi penempatan. Tetapi wajah-wajah di latar belakanglah yang menarik perhatian Jennifer. Pria-pria ini, dia menunjuk beberapa sosok yang muncul berulang kali di foto yang berbeda. Mereka bukan militer, mereka dari perusahaan keamanan swasta. Dia menarik artikel surat kabar di laptopnya, mencocokkan wajah dengan nama, perusahaan dengan kontrak pemerintah senilai jutaan dolar. Implikasinya sangat mencengangkan. Thor tidak hanya dipanggil kembali untuk dinas militer. Ada kepentingan pribadi yang terlibat, kepentingan kuat dengan kantong dalam dan koneksi pemerintah. Pertanyaannya bukan lagi hanya tentang menjaga Thor bersama Sarah. Ini tentang memahami mengapa organisasi-organisasi ini begitu tertarik pada seekor anjing dinas tunggal. Eleanor merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Haruskah kita khawatir tentang keselamatan Sarah? Tanggapan Jennifer terganggu oleh gonggongan Thor dari lantai atas, bukan gonggongan pelindungnya yang biasa, tetapi gonggongan khusus yang dia cadangkan ketika Sarah mengalami mimpi buruk. Mereka mendengar suara kursi roda Sarah yang familiar saat dia menuju ke puncak lift tangga. Nenek, suara Sarah bergetar. Ada orang yang mengambil gambar di luar jendelaku. Perwira Brooks bergerak cepat ke pintu depan, tetapi pada saat dia mencapai jalan, mobil tanpa tanda itu hilang. Hanya kartu nama yang tersisa di kaca depan mobil Eleanor, kosong kecuali pesan tulisan tangan. Beberapa hal lebih baik dibiarkan sendiri. Malam itu, saat Sarah akhirnya tertidur kembali dengan kehadiran Thor yang meyakinkan di sisinya, Eleanor dan Jennifer membuat keputusan. Ini bukan hanya tentang menjaga seorang gadis dengan anjing kesayangannya lagi. Ini tentang mengungkap kebenaran apapun yang terletak di balik penarikan kembali Thor. Kita harus berhati-hati. Jennifer memperingatkan orang-orang ini memiliki sumber daya yang tidak dapat kita tandingi. Eleanor menyaksikan cucunya tidur nyenyak, mata waspada Thor bertemu dengan matanya dalam kegelapan. Kita harus berani, dia mengoreksi. Sarah dan Thor telah menunjukkan kepada kita bagaimana tekanan mulai meningkat ketika bisnis lokal mulai memihak. Poster, "Selamatkan Thor," muncul di jendela toko di sepanjang jalan utama, sementara yang lain menampilkan tanda, "Dukung militer kita." Perpecahan tumbuh lebih dalam saat kisah Sarah menyebar melalui media sosial dan liputan berita lokal setiap hari membawa pendukung dan kritikus baru ke kota kecil mereka. Sarah merasakan beban perhatian. Di sekolah, beberapa teman sekelas membentuk kelompok dukungan mengenakan kaos buatan sendiri dengan gambar Thor dan slogan, "Pahlawan datang dalam segala bentuk." Yang lain, terutama anak-anak dari keluarga militer, menjaga jarak. Lorong-lorong yang dulunya dipenuhi dengan bisikan tentang kursi rodanya sekarang bergema dengan perdebatan tentang kesetiaan dan tugas. Eleanor melihat perubahan dalam sikap cucunya. Gadis percaya diri yang telah muncul dengan bantuan Thor mulai menarik diri lagi. Selama sesi terapi fisik, kemajuan Sarah terhenti. Dr. Parker mendokumentasikan peningkatan kecemasan dan penurunan respons fisik. Dia menanggung terlalu banyak di pundaknya yang masih muda, dokter itu curhat kepada Eleanor. Stres mempengaruhi pemulihannya. Surat kabar lokal menjalankan cerita halaman depan, anjing militer atau kebutuhan medis, kota terpecah atas hewan peliharaan anak. Artikel itu menampilkan wawancara dengan veteran yang telah bekerja dengan anjing dinas, pakar medis yang membahas dampak hewan pendukung emosional, dan pejabat militer yang membela hak mereka untuk menarik kembali Thor. Bagian komentar menjadi medan pertempuran pandangan yang berlawanan. Dukungan tiba dari tempat yang tidak terduga. Nyonya Thompson, yang menjalankan restoran lokal, memulai kereta makanan ketika dia melihat Eleanor tampak semakin kelelahan. Tuan Johnson, pensiunan tukang pos, mengorganisasikan ronda lingkungan setelah mendengar tentang mobil mencurigakan di luar rumah mereka. Bahkan kepala sekolah Anderson, yang awalnya mendukung pemindahan Thor dari sekolah, mulai mempertimbangkan kembali posisinya setelah menyaksikan penurunan Sarah. Titik balik dalam opini publik datang selama pawai hari warisan tahunan kota. Sarah telah diundang untuk berpartisipasi sebagai Grand Marshal Junior dengan Thor di sisinya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan utama, sekelompok pengunjuk rasa melangkah maju dengan tanda-tanda yang menuntut kembalinya Thor ke dinas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lusinan orang kota bergerak untuk membentuk lingkaran pelindung di sekitar Sarah dan Thor, termasuk beberapa veteran militer dengan seragam lengkap.
Ini bukan tentang memilih pihak, kata Sersan Mike Reynolds, seorang veteran yang dihias, yang melangkah maju untuk berbicara kepada kerumunan. Ini tentang melakukan apa yang benar untuk seorang anak yang sudah kehilangan terlalu banyak. Saya melayani negara saya dengan bangga, tetapi saya juga tahu bahwa terkadang belas kasih harus menang atas protokol. Berita lokal menangkap momen itu dan pada malam hari, berdiri bersama Sarah, menjadi tren di media sosial. Surat-surat dukungan mulai mengalir masuk dari seluruh negeri, banyak dari keluarga dengan kisah anjing dinas mereka sendiri. Posisi militer mulai tampak semakin sulit untuk dipertahankan di hadapan sentimen publik yang begitu luas. Eleanor menyaksikan semuanya dengan campuran harapan dan kecemasan. Dukungannya sangat besar, tetapi dia khawatir tentang tekanan pada Sarah. Setiap malam saat dia membantu cucunya bersiap untuk tidur, Thor menjaga posisinya yang setia. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi mereka bisa mempertahankan pertarungan ini. Jennifer Matthews duduk di depan Hakim Harrison. Bukti barunya tersebar di atas meja kayu ruang sidang. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan pola yang tidak bisa lagi diabaikan. Pawang Thor sebelumnya semuanya telah mengajukan permintaan resmi untuk mempertahankannya di luar masa dinas mereka. Masing-masing mengutip kemampuan luar biasa anjing itu untuk menjalin ikatan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap permintaan telah ditolak secara misterius. Yang mulia, Jennifer memulai. Saya telah memperoleh pernyataan dari 5 mantan pawang. Masing-masing menggambarkan kapasitas unik Thor untuk dukungan emosional dan bantuan peringatan medis. Lebih penting lagi, setiap pawang ditekan untuk menyerahkan Thor meskipun ada bukti terdokumentasi tentang dampak positifnya pada pemulihan mereka dari stres pertempuran. Mayor Wilson bergeser dengan tidak nyaman saat Jennifer menyajikan surat pernyataan dari staf medis militer. Para profesional ini telah mendokumentasikan tingkat keberhasilan luar biasa Thor dalam program rehabilitasi. Catatan mereka menunjukkan bahwa pasien yang bekerja dengan Thor memiliki tingkat pemulihan jauh di atas rata-rata, terutama dalam kasus yang melibatkan trauma dan tantangan mobilitas. Ruang sidang terdiam ketika Sersan James Patterson, mantan pawang Thor, naik saksi. Meskipun ada tekanan untuk tidak bersaksi, dia berbicara dengan tegas. Thor bukan hanya terlatih dengan sangat baik, dia memiliki hadiah untuk menyembuhkan. Ketika saya kembali dari pertempuran, dia merasakan episode PTSD saya sebelum itu terjadi. Dia melakukan hal yang sama untuk orang lain di unit kami. Itu sebabnya mereka terus membawanya kembali. Dia tak tergantikan bagi mereka. Tetapi mereka menggunakannya dengan salah. Hakim Harrison mencondongkan tubuh ke depan. Minatnya jelas mengalahkan Sersan Patterson yang rumit. Mereka ingin menggunakannya untuk operasi militer, tetapi nilai sebenarnya Thor adalah dalam penyembuhan. Apa yang dia lakukan untuk Sarah? Itulah tujuan sebenarnya. Saya telah melihatnya bekerja dengan lusinan tentara tetapi saya belum pernah melihat ikatan seperti itu. Mengambilnya dari dia bukan hanya akan kejam, itu akan menjadi pemborosan hadiah terbesarnya. Kasus militer mulai terurai lebih jauh ketika Dr. Emily Parker menyajikan catatan medis Sarah. Peningkatan kondisinya sejak kedatangan Thor tidak dapat disangkal. Lebih menarik adalah insiden di mana Thor telah memperingatkan keadaan darurat medis sebelum itu terjadi, berpotensi menyelamatkan Sarah dari cedera serius beberapa kali. Mayor Wilson berusaha untuk mempertahankan posisi militer. Sementara kesaksian ini bergerak, mereka tidak mengubah fakta bahwa Thor adalah properti militer yang dapat ditarik kembali kapan saja. Tetapi Jennifer siap. Dia menghasilkan catatan pelatihan asli Thor, yang mencakup klausul tentang penempatan permanen dalam peran terapeutik jika dianggap lebih berharga daripada dinas aktif. Pedoman militer sendiri mendukung posisi kami, dia berpendapat. Nilai Thor yang ditunjukkan dalam dukungan medis jauh melebihi potensi utilitasnya dalam peran anjing dinas tradisional. Pukulan terakhir datang dari sumber yang tidak terduga. Kapten Laura Henderson, spesialis hewan militer-militer sendiri, melanggar barisan untuk bersaksi dalam pendapat profesional saya. Dia menyatakan memisahkan Thor dari Sarah pada titik ini akan merugikan keduanya. Anjing itu jelas telah menjalin ikatan dengannya dengan cara yang melampaui pelatihan. Ini bukan hanya tentang emosi. Ini tentang pemanfaatan optimal kemampuannya. Wahyu di pengadilan mengirimkan riak melalui komunitas. Stasiun televisi lokal berkemah di luar gedung pengadilan, kamera mereka menangkap aliran personel militer yang stabil yang tiba untuk bersaksi. Sarah menyaksikan berita malam dari ruang tamunya, kepala Thor beristirahat dengan melindungi di pangkuannya, saat wartawan membedah setiap perkembangan baru dalam kasus mereka. Berita terkini, program anjing dinas militer di bawah pengawasan ketat. Judul berita menyatakan kisah itu telah tumbuh melampaui perebutan hak asuh yang sederhana. Setiap hari membawa saksi baru ke depan,
mantan pawang dan personel medis berbagi pengalaman mereka dengan Thor. Kesaksian mereka melukiskan gambaran seekor anjing luar biasa yang nilai sebenarnya terletak bukan dalam operasi militer tetapi dalam kemampuannya untuk terhubung dengan dan membantu mereka yang menderita. Eleanor memperhatikan perubahan halus dalam cara orang memperlakukan mereka di sekitar kota. Tatapan bermusuhan dari keluarga militer melembut menjadi tatapan pengertian. Manajer di toko kelontong lokal yang putranya bertugas di luar negeri, menghentikan Eleanor suatu pagi. "Saya salah," dia mengakui dengan tenang. "Saya pikir ini tentang tugas dan protokol, tetapi melihat Sarah Anda dengan Thor, di sanalah tempatnya." Tim medis Sarah menyusun laporan ekstensif yang mendokumentasikan kemajuannya dengan Thor. Dr. Parker menyajikan grafik yang menunjukkan peningkatan dramatis dalam sesi terapi fisik Sarah ketika Thor hadir. Ini bukan hanya dukungan fisik. Dia menjelaskan selama sidang lanjutan. Kehadiran Thor memberi Sarah kepercayaan diri untuk mendorong batasan-batasannya. Dia mengantisipasi kebutuhannya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh peralatan medis. Sikap militer mulai bergeser saat lebih banyak bukti muncul. Memo internal mengungkapkan perdebatan di antara pejabat berpangkat lebih tinggi tentang penggunaan terbaik anjing dinas seperti Thor. Beberapa berpendapat untuk mempertahankan kontrol militer yang ketat, sementara yang lain menganjurkan untuk memperluas program penempatan terapeutik mereka. Publisitas seputar kasus Sarah telah memaksa mereka untuk menghadapi perspektif yang bersaing ini di depan umum. Jennifer Matthews bekerja tanpa lelah, membangun setiap bukti baru. Dia mendatangkan para ahli yang bersaksi tentang ikatan unik yang terbentuk antara anjing pelayan dan pendampingnya. Para psikolog anak berbicara tentang dampak buruk dari memisahkan seorang penyintas dari sumber utama dukungan emosional mereka. Kesaksian mereka mengubah argumen hukum dari tentang hak milik menjadi tentang kesejahteraan manusia dan kebutuhan medis. Titik balik terjadi ketika guru seni Sarah memajang serangkaian gambarnya di lorong gedung pengadilan. Gambar-gambar itu menceritakan sebuah kisah yang lebih kuat daripada kesaksian apapun. Sketsa gelap dan kacau dari bulan-bulan setelah kecelakaan secara bertahap memberi jalan ke pemandangan yang cerah dan penuh harapan. Begitu Thor memasuki hidupnya, para pengunjung gedung pengadilan akan berhenti dan menatap. Banyak yang menyeka air mata saat mereka mengikuti perjalanan Sarah melalui karya seninya. Sikap agresif Mayor Wilson melunak seiring dengan perubahan opini publik. Saat istirahat, dia terdengar mengakui kepada seorang kolega, "Kita melawan pertempuran yang salah di sini. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar menjadi kepentingan terbaik semua orang." Dukungan untuk Sarah dan Thor muncul dari tempat-tempat yang semakin tak terduga. Para veteran mulai berdatangan di gedung pengadilan, banyak dengan anjing pelayan mereka sendiri, membentuk pasukan kehormatan setiap kali Sarah menghadiri sidang. Di antara mereka adalah Kolonel James Anderson yang sudah pensiun, yang dulunya adalah pendukung setiap protokol militer, yang sekarang berdiri teguh di pihak Sarah. "Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan anjing-anjing ini di lapangan," Kolonel Anderson bersaksi. "Tetapi menyaksikan Thor bersama Sarah menunjukkan kepada saya sesuatu yang bahkan lebih berharga. Beberapa misi bukan tentang pertempuran, tetapi tentang penyembuhan." Kata-katanya memiliki bobot khusus, mengingat 30 tahun pengabdiannya yang terhormat. Sekolah Sarah mengalami transformasinya sendiri. Kepala sekolah Stevens, yang awalnya melarang Thor dari kampus, menyelenggarakan majelis khusus tentang hewan pelayan. Para siswa belajar tentang berbagai cara hewan membantu orang-orang dengan disabilitas. Sarah dan Thor diundang untuk mendemonstrasikan kemitraan mereka, menunjukkan bagaimana Thor membantu tugas sehari-hari yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Sebelum Thor, Sarah menjelaskan kepada teman-teman sekelasnya, suaranya tumbuh lebih kuat dengan setiap kata, "Saya takut untuk datang ke sekolah." Semuanya terasa mustahil, tetapi Thor mengajari saya bahwa menjadi berbeda tidak berarti menjadi sendirian. Majelis berakhir dengan tepuk tangan spontan dan beberapa siswa yang dulunya menghindari Sarah sekarang meminta untuk bergabung dengannya saat makan siang. Eleanor memperhatikan cucunya berkembang meskipun stres dari pertempuran hukum yang sedang berlangsung. Mimpi buruk Sarah menjadi lebih jarang. Senyumnya muncul lebih sering, dan dia bahkan mulai berbicara tentang rencana masa depan, sesuatu yang belum dia lakukan sejak kehilangan orang tuanya. Thor tetap terus-menerus memperhatikan. Pelatihan militernya terlihat jelas dalam kewaspadaannya, tetapi sifat lembutnya terlihat dalam setiap interaksi dengan Sarah. Komunitas medis setempat bersatu untuk tujuan mereka. Dr. Parker menyelenggarakan simposium tentang terapi dengan bantuan hewan, menampilkan Sarah dan Thor sebagai studi kasus. Para profesional medis dari seluruh negara bagian hadir. Banyak yang menambahkan kesaksian ahli mereka ke file yang semakin berkembang yang sedang dibangun Jennifer. Kesimpulan mereka bulat, ikatan antara Sarah dan Thor bukan hanya emosional. Itu terapeutik dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh pengobatan tradisional.
Bahkan beberapa keluarga militer yang awalnya menentang mereka mengubah sikap mereka. Martha Reynolds, yang suaminya memimpin pangkalan setempat, berbicara secara terbuka. Suami saya bertugas selama 25 tahun, katanya saat rapat balai kota. Dia mengajari saya bahwa kekuatan terbesar militer adalah kemanusiaannya. Mendukung Sarah dan Thor menghormati prinsip itu. Liputan media meluas melampaui kota kecil mereka. Surat kabar nasional mengangkat cerita itu, berfokus pada implikasi yang lebih luas untuk program hewan pelayan. Debat muncul tentang perlunya memperbarui kebijakan militer mengenai penempatan anjing pelayan, dengan banyak yang berpendapat bahwa penempatan terapeutik harus didahulukan daripada penggunaan militer tradisional dalam kasus-kasus tertentu. Melalui semua itu, Thor tetap teguh. Pelatihannya terlihat dalam perilakunya yang sempurna selama sesi pengadilan, kewaspadaannya terhadap kebutuhan Sarah, dan sikap tenangnya di tengah keramaian. Tetapi momen-momen tenang itulah yang benar-benar menunjukkan nilainya. Menenangkan Sarah selama terapi fisik, berbaring di samping tempat tidurnya selama badai yang memicu kenangan akan kecelakaan itu, menunggu dengan sabar saat dia berjuang dengan pekerjaan rumah ketika kelelahan membuat konsentrasi menjadi sulit. Kasus ini mencapai titik balik yang kritis. 3 minggu sebelum sidang terakhir, Jennifer Matthews menerima paket anonim yang berisi catatan layanan lengkap Thor, termasuk bagian yang sebelumnya diedit. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa Thor secara khusus dilatih dalam bantuan peringatan medis sebelum dialihkan ke dinas militer, fakta yang sengaja disembunyikan. Ini mengubah segalanya, Jennifer menjelaskan kepada Eleanor dan Sarah saat makan malam. Thor awalnya ditujukan untuk dukungan medis sipil. Dinas militernya, meskipun patut dicontoh, sebenarnya merupakan penyimpangan dari tujuan yang dimaksudkan. Thor, seolah memahami signifikansinya, menyandarkan kepalanya di pangkuan Sarah, matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. Tanggapan militer cepat tetapi tak terduga. Mayor Wilson meminta pertemuan darurat dengan Jennifer, tiba dengan seorang pejabat militer senior, Jenderal Patricia Clark. Kehadiran jenderal itu menandakan perubahan dramatis dalam pentingnya kasus tersebut. Kami telah meninjau kebijakan kami, katanya, suaranya membawa puluhan tahun otoritas. Kasus ini telah mengungkap celah dalam protokol penempatan hewan pelayan kami. Kondisi medis Sarah mulai menarik perhatian dari para spesialis. Dr. Robert Anderson, seorang ahli terkenal dalam pemulihan trauma pediatrik, meminta izin untuk mengamati interaksi Sarah dan Thor. Temuannya mendukung apa yang telah dikatakan tim medis setempat Sarah selama ini. Ikatan antara anak ini dan anjing ini bukan hanya luar biasa, tetapi secara terapeutik tak tergantikan, tulisnya dalam laporan resminya. Dewan sekolah membalikan posisinya sepenuhnya, secara resmi meminta kembalinya Thor ke kampus. Kepala sekolah Stevens mengeluarkan permintaan maaf publik kepada Sarah dan keluarganya, mengakui bahwa larangan awal didasarkan pada ketakutan daripada fakta. Sekolah bahkan mulai mengembangkan kebijakan hewan pelayan yang komprehensif, menggunakan kasus Thor sebagai model untuk situasi di masa depan. Para veteran setempat mengorganisir aksi unjuk rasa yang mendukung tujuan Sarah, tetapi dengan sentuhan unik. Alih-alih berdemonstrasi, mereka berbagi kisah tentang bagaimana anjing pelayan telah menyelamatkan hidup mereka sendiri, baik dalam pertempuran maupun dalam mengatasi stres pasca trauma. Kesaksian mereka memperkuat argumen bahwa tujuan tertinggi Thor adalah melayani mereka yang membutuhkan, baik dalam perang maupun perdamaian. Eleanor memperhatikan cucunya berdiri lebih tegak di kursi rodanya, berbicara lebih percaya diri selama permintaan wawancara. Karya seni Sarah, yang dulunya dipenuhi dengan bayangan dan ketidakpastian, sekarang menggambarkan pemandangan harapan dan komunitas yang cerah. Salah satu gambar tertentu yang menunjukkan Thor memimpin parade anak-anak di kursi roda, dengan komunitas berjalan di samping mereka, dipilih untuk dipajang di lobi gedung pengadilan. Saat sidang terakhir mendekat, ketegangan meningkat. Tim hukum militer tampak terpecah, dengan beberapa anggota berargumen untuk kompromi, sementara yang lain bersikeras untuk mempertahankan posisi garis keras tentang hak milik militer. Jennifer bekerja larut malam mempersiapkan setiap argumen yang mungkin, sementara Sarah menghabiskan waktu tambahan dalam terapi fisik, bertekad untuk menunjukkan dampak Thor pada pemulihannya. Kota itu bersatu di sekitar mereka dengan cara-cara praktis. Bisnis lokal menyumbangkan layanan untuk membantu Eleanor mempertahankan pekerjaannya sambil menghadiri sesi pengadilan. Teman-teman sekelas Sarah mengorganisir kelompok belajar untuk membantunya mengejar ketinggalan dalam pekerjaan sekolah selama proses hukum yang menuntut. Bahkan staf pengadilan membuat pengaturan khusus untuk memastikan Sarah dan Thor memiliki area tunggu yang nyaman selama sesi yang panjang. Pagi hari sidang terakhir tiba dengan keheningan yang tidak biasa. Tangga gedung pengadilan sudah ramai saat matahari terbit, para veteran dengan seragam formal, keluarga dengan tanda-tanda buatan sendiri, dan kru berita yang menyiapkan peralatan mereka. Sarah tiba di kursi rodanya,
Thor berjalan dengan sempurna di sampingnya. Keduanya tampaknya memahami beratnya hari itu. Di dalam ruang sidang, setiap kursi terisi. Hakim Harrison mensurvei galeri yang penuh sesak saat dia duduk di bangku. Ekspresinya tidak menunjukkan apapun. Eleanor duduk tepat di belakang Sarah, tangannya terkatup erat di pangkuannya. Jennifer Matthews mengatur dokumen-dokumennya dengan presisi yang telah dilatih, sementara Mayor Wilson berunding dengan tenang dengan rekan-rekan militernya. Sebelum kita mulai, Hakim Harrison mengumumkan, suaranya memotong ketegangan, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa pengadilan ini akan menjaga ketertiban. Kasus ini telah menarik perhatian yang signifikan, tetapi pada intinya tetap tentang menentukan masa depan terbaik untuk hewan pelayan dan anak yang membutuhkan. Kesaksian Sarah datang lebih dulu. Dia mendorong dirinya ke depan, Thor bergerak selaras dengan kursinya. Thor bukan hanya seekor anjing bagiku, dia memulai, suaranya kecil tapi mantap. Ketika aku kehilangan orang tuaku, aku kehilangan semua yang aku pahami tentang dunia. Thor membantuku menemukan jalan kembali. Dia menggambarkan rutinitas harian mereka, bagaimana Thor membantunya menavigasi lorong-lorong sekolah, menenangkannya selama terapi fisik, dan memperingatkannya tentang serangan kecemasan sebelum mereka membanjirinya. Presentasi militer berfokus pada protokol dan peraturan. Mayor Wilson berargumen secara profesional tetapi tampak kurang yakin dengan kata-katanya sendiri daripada di sidang sebelumnya. Dia menyajikan statistik tentang biaya pelatihan anjing pelayan militer dan kekurangan kritis di zona penempatan aktif. Namun ketika dia berbicara tentang kasus spesifik Thor, kepercayaan dirinya yang biasa goyah. Suasana berubah secara dramatis ketika Dr. Parker naik saksi. Dia menyajikan analisis komprehensif tentang kemajuan Sarah sejak Thor memasuki hidupnya. Dalam 20 tahun praktik saya, dia bersaksi, saya belum pernah melihat peningkatan yang luar biasa pada pasien trauma. Thor tidak hanya membantu Sarah, dia mengantisipasi kebutuhannya dengan cara yang telah merevolusi terapinya. Kolonel James Richardson, seorang veteran yang dihormati, memberikan dukungan tak terduga. Saya datang ke sini hari ini berencana untuk bersaksi tentang kebutuhan militer, akunya, tetapi menyaksikan gadis itu bersama Thor mengubah pikiran saya. Beberapa pertempuran tidak terjadi di lapangan militer. Beberapa pertempuran terjadi di ruang rumah sakit dan lorong sekolah, dan disitulah Thor paling dibutuhkan. Kesaksian pagi diakhiri dengan saksi kejutan, Katie Henderson, salah satu gadis yang pernah menggertak Sarah di sekolah. Saya salah tentang mereka, dia mengaku, air mata berlinang di matanya. Thor tidak berbahaya. Dia melindungi Sarah ketika kami kejam padanya. Dia mengajari kami lebih banyak tentang keberanian dan kesetiaan daripada pelajaran sekolah manapun. Sepanjang persidangan, Thor tetap waspada tetapi tenang. Pelatihannya terlihat dalam setiap gerakan yang terkendali. Dia menanggapi tanda-tanda stres Sarah yang halus, menekan lebih dekat ketika tangannya gemetar, menjaga kontak lembut yang konstan. Ikatan di antara mereka terlihat oleh semua orang di ruang sidang, bukan hanya hubungan kerja antara pawang dan anjing pelayan, tetapi hubungan yang mendalam antara dua jiwa yang telah menemukan penyembuhan satu sama lain. Sesi siang baru saja dimulai ketika perilaku Thor tiba-tiba berubah. Telinganya merapat ke kepalanya dan geraman rendah bergema di dadanya. Sarah segera menyadari perubahan ini. Itu bukan agresi, tetapi postur peringatan yang sama yang diasumsikan ketika merasakan serangan kecemasan atau keadaan darurat medis Sarah yang akan datang. Thor, Sarah berbisik, tangannya dengan lembut di kepalanya, tetapi perhatian gembala Jerman itu tetap tertuju pada pintu utama ruang sidang, tubuhnya tegang dan waspada. Petugas Brooks, petugas keamanan gedung pengadilan, yang sudah mengenal mereka dengan baik, memperhatikan perubahan sikap Thor dan dengan tenang berbicara ke radionya. Hakim Harrison menghentikan persidangan, mengamati Thor dengan kekhawatiran yang meningkat. Miss Matthews, apakah semuanya baik-baik saja dengan anjing itu? Sebelum Jennifer dapat menanggapi, geraman Thor semakin dalam dan dia memposisikan dirinya secara protektif di depan kursi roda Sarah. Ruang sidang terdiam, ketegangan terasa. Eleanor bergerak mendekat ke cucunya sementara beberapa veteran di galeri berdiri. Pelatihan militer mereka menanggapi peringatan Thor. Mayor Wilson, meskipun berada di pihak lawan, menyadari keseriusan perilaku Thor dari pengalaman tempurnya. Anjing itu mencoba memberitahu kita sesuatu, kata Kolonel Richardson, bergerak menuju bagian depan ruang sidang. Saya pernah melihat ini sebelumnya di zona pertempuran. Dia merasakan ancaman. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, Thor menggonggong tajam, sinyal peringatan yang jelas yang bergema di seluruh ruangan. Petugas Brooks mendekati pintu utama dengan hati-hati, tangannya dekat dengan senjatanya.
Pintu kayu berat berderi terbuka dan memperlihatkan seorang pria yang berdebat dengan agresif dengan petugas pos pemeriksaan keamanan. Dia menuntut masuk, mengklaim memiliki kesaksian penting tentang dinas militer Thor. Reaksi Thor semakin intensif. Sarah, yang memanfaatkan berbulan-bulan mempelajari sinyal Thor, berbicara dengan otoritas yang mengejutkan. Dia tidak aman, dia mengumumkan, suaranya terdengar di seluruh ruang sidang yang sekarang sunyi. Thor hanya bertindak seperti ini ketika seseorang berniat jahat. Pria di pintu menjadi semakin gelisah, suaranya meninggi saat dia mencoba untuk mendorong melewati. Petugas keamanan Brooks dan timnya bergerak cepat, mencegat pria itu sebelum dia dapat sepenuhnya masuk. Dalam pencarian berikutnya, mereka menemukan bahwa dia membawa surat kepercayaan militer palsu dan dokumen-dokumen yang mencurigakan. Insiden itu, meskipun singkat, mengubah suasana di ruang sidang. Mayor Wilson meminta istirahat singkat di mana dia berunding dengan intens dengan atasannya melalui telepon. Ketika pengadilan dilanjutkan, seluruh sikapnya telah berubah. Yang Mulia, dia berbicara kepada hakim, mengingat peristiwa baru-baru ini, militer ingin memodifikasi posisinya. Kemampuan Thor untuk mendeteksi dan memperingatkan ancaman, yang ditunjukkan beberapa saat yang lalu, dengan jelas menunjukkan nilainya. Namun, menjadi jelas bahwa penggunaan terbaik dan tertinggi mungkin tidak dalam dinas militer tradisional. Hakim Harrison mengangguk penuh perhatian, mengamati Thor yang kembali ke posisi tenangnya tetapi waspada di samping kursi roda Sarah. Perilaku anjing itu telah beralih dengan mulus dari mode peringatan kembali ke dukungan lembutnya untuk Sarah, menunjukkan keseimbangan sempurna dari pelatihan dan naluri perlindungannya. Setelah insiden keamanan, suasana ruang sidang berubah secara dramatis. Hakim Harrison mengadakan konferensi segera di kamarnya dengan Jennifer Matthews dan Mayor Wilson, sementara Sarah tetap berada di ruang sidang, dikelilingi oleh para veteran yang mendukung dan tim keamanan petugas Brooks yang ditingkatkan. Thor mempertahankan posisi perlindungannya, kewaspadaannya tidak pernah goyah. Apa yang kita saksikan hari ini, Hakim Harrison memulai ketika pengadilan dilanjutkan, melampaui cakupan persidangan asli kita. Kita telah melihat secara langsung bukan hanya pelatihan Thor tetapi kemampuan luar biasanya untuk melindungi dan melayani dalam konteks sipil. Kata-kata Hakim memiliki bobot saat dia menatap langsung Sarah dan Thor. Mayor Wilson berdiri, sikap militernya entah bagaimana lebih lembut dari sebelumnya. Yang Mulia, Angkatan Darat ingin menyampaikan posisi yang dimodifikasi. Dia berhenti, melirik catatannya sebelum melanjutkan. Peristiwa hari ini telah menunjukkan bahwa kemampuan Thor dimanfaatkan secara optimal dalam penempatannya saat ini. Kemampuannya untuk mendeteksi ancaman sambil mempertahankan peran dukungan terapeutiknya dengan Sarah mewakili pemenuhan tertinggi dari pelatihannya. Perubahan sikap militer mengirimkan riak melalui ruang sidang. Eleanor meremas bahu Sarah saat air mata mengalir di pipinya. Jennifer Matthews mempertahankan ketenangan profesionalnya, tetapi matanya bersinar dengan kemenangan saat dia mengatur tanggapannya. Selanjutnya, Mayor Wilson melanjutkan, kami mengusulkan kompromi. Daripada memanggil Thor kembali ke tugas aktif, militer ingin menetapkan sebutan baru, spesialis layanan sipil. Di bawah sebutan ini, Thor akan tetap bersama Sarah sambil berfungsi sebagai model untuk program pelatihan anjing pelayan di masa depan. Sarah mendengarkan dengan saksama, tangannya tidak pernah lepas dari bulu Thor. Anjing itu tetap waspada tetapi tenang, secara berkala melirik wajahnya seolah memeriksa keadaan emosionalnya. Gerakan tersinkronisasi dan komunikasi halus mereka berbicara banyak tentang ikatan mereka. Dr. Parker, yang telah tetap berada di ruang sidang, dipanggil kembali ke saksi. Insiden ini membuktikan apa yang telah kami dokumentasikan selama ini, dia bersaksi. Tanggapan Thor bukan hanya perilaku yang dilatih. Mereka integral dengan ikatannya dengan Sarah. Dia bertransisi dengan mulus antara peran pelindung dan terapeutik karena baginya mereka adalah misi yang sama, merawatnya. Galeri bergumam setuju ketika petugas Brook maju untuk memberikan penilaian keamanannya. Dalam 20 tahun keamanan gedung pengadilan, saya belum pernah melihat deteksi ancaman seakurat ini. Katanya dengan tegas, Thor tidak hanya bereaksi, dia melindungi semua orang di ruangan ini sambil mempertahankan fokus utamanya pada keselamatan Sarah. Hakim Harrison mendengarkan dengan saksama setiap kesaksian, ekspresinya penuh pertimbangan. Kasus ini telah berevolusi dari perselisihan hak asuh sederhana menjadi sesuatu yang dapat menetapkan preseden untuk penempatan hewan pelayan di masa depan. Saat sore hari semakin dekat, dia mengumumkan niatnya untuk menyampaikan putusan akhir keesokan paginya. Malam itu rumah Sarah dipenuhi dengan aktivitas. Telepon berdering terus-menerus dengan panggilan dari wartawan dan simpatisan, sementara tetangga mampir dengan casserole dan kata-kata dukungan. Eleanor menanggapi perhatian itu sementara Sarah duduk dengan tenang di halaman belakang kecil mereka,
Thor tidak pernah meninggalkannya. Peristiwa hari itu membuatnya lelah secara emosional tetapi penuh harapan. "Kamu tahu, kan?" Dia berbisik kepada Thor, menggaruk di belakang telinganya. "Kamu tahu ada sesuatu yang salah sebelum orang lain tahu." Thor menjawab dengan menekan kepalanya ke tangannya, mata coklat hangatnya tertuju pada wajahnya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Bahkan sekarang, berjam-jam setelah insiden itu, dia mempertahankan kewaspadaan yang halus, naluri perlindungannya masih terlibat di dalam. Jennifer Matthews menyebarkan kertas di atas meja dapur, bekerja dengan Eleanor untuk mempersiapkan sidang akhir keesokan harinya. Pergeseran posisi militer sangat signifikan, dia menjelaskan, menyoroti dokumen-dokumen penting, mereka tidak hanya menyerah, mereka menciptakan kerangka kerja baru untuk anjing pelayan dalam peran sipil. Dror Parker tiba malam itu untuk kunjungan rumah, khawatir tentang tingkat stres Sarah setelah hari yang intens. "Tekanan darahmu sedikit tinggi," dia mencatat saat pemeriksaan. Seolah-olah sesuai aba-aba, Thor menyenggol tangan Sarah, sinyal biasanya baginya untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dokter tersenyum, menambahkan catatan lain ke dokumentasinya yang sudah ekstensif tentang ikatan luar biasa mereka. Mobil van berita lokal tetap parkir di ujung jalan mereka, kehadiran mereka mengingatkan betapa perjuangan pribadi mereka telah menarik perhatian publik. Berita malam memimpin dengan insiden gedung pengadilan yang menampilkan wawancara dengan para veteran yang telah menyaksikan perilaku waspada Thor. "Apa yang kita lihat hari ini bukan hanya pelatihan," Kolonel Richardson memberitahu wartawan, "itu adalah dedikasi, kecerdasan, dan cinta dalam tindakan." Teman-teman sekelas Sarah mengorganisir vigil dengan lilin di luar rumah mereka, memegang tanda-tanda yang bertuliskan, "Jaga agar Thor tetap di rumah," dan "Pahlawan datang dalam segala bentuk." Bahkan beberapa keluarga yang awalnya menentang kehadiran Thor di sekolah berdiri di antara para pendukung, perspektif mereka diubah oleh peristiwa hari itu. Petugas Brooks mampir setelah shiftnya, membawa kopi untuk Eleanor dan tulang khusus untuk Thor. "Saya telah meninjau rekaman keamanan," dia memberitahu mereka dengan tenang, pria yang mencoba memasuki ruang sidang memiliki hubungan dengan organisasi yang dikenal karena perdagangan hewan ilegal. Thor tidak hanya merasakan ancaman, dia mencegah apa yang bisa menjadi pelanggaran keamanan yang serius. Saat malam tiba, Sarah mengerjakan gambar baru di buku sketsanya, jalan keluar artistiknya untuk memproses emosi yang sulit. Gambar itu menunjukkan Thor berdiri berjaga, sosoknya protektif tetapi lembut, dikelilingi oleh komunitas orang-orang yang bergandengan tangan. Eleanor menyaksikan cucunya bekerja, mencatat bagaimana tangannya tetap stabil, bebas dari tremor yang pernah mengganggu dia setelah peristiwa traumatis. Pagi hari setelah insiden ruang sidang, kota Sarah berubah menjadi pusat dukungan terpadu. Bisnis jalan utama memajang tanda-tanda baru yang bertuliskan, "Thor melindungi kita semua." Di samping poster, "Selamatkan Thor, mereka yang ada." Restoran lokal menawarkan kopi gratis kepada siapapun yang menghadiri sidang terakhir, sementara pemilik toko perangkat keras, Tuan Thompson, menutup tokonya untuk mengatur pengaturan tempat duduk gedung pengadilan. Ini bukan hanya tentang Sarah dan Thor lagi, Wali Kota Richards mengumumkan pada pertemuan darurat Dewan Kota, kemarin menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar dipertaruhkan di sini. Dewan dengan suara bulat meloloskan resolusi yang mendukung hewan pelayan di ruang publik, dengan kasus Thor dan Sarah dikutip sebagai inspirasi pendorong. Pengawas sekolah menelepon Elena pagi itu. "Kami salah," dia mengakui, "kami telah merevisi kebijakan hewan pelayan kami dan kami ingin Sarah dan Thor membantu kami menerapkannya dengan benar." Para guru melaporkan bahwa para siswa mengorganisir perayaan selamat datang kembali untuk mengantisipasi kembalinya Thor ke kampus. Kelompok-kelompok veteran dimobilisasi, dengan presisi militer. Mereka mendirikan koridor pelindung dari rumah Sarah ke gedung pengadilan, berdiri tegak dengan seragam dinas lengkap. "Kami merawat milik kami," Sersan pensiunan Mike Peterson menjelaskan kepada wartawan, "Thor melayani negaranya dan sekarang dia melayani Sarah. Kedua bentuk layanan pantas untuk rasa hormat kami." Liputan media lokal beralih dari sekadar melaporkan peristiwa ke menceritakan kisah pribadi. Berita malam menampilkan wawancara dengan para siswa yang telah menyaksikan Thor membantu Sarah di sekolah, para guru yang telah melihat transformasinya, dan para profesional medis yang bersaksi tentang ikatan unik antara pasangan itu. Jennifer Matthews bekerja dari kedai kopi lokal, dikelilingi oleh anggota komunitas yang menawarkan informasi dan dukungan. "Orang-orang terus membawakan saya kisah mereka tentang Thor," katanya kepada Eleanor melalui telepon, waktu-waktu ketika dia menenangkan anak-anak selama latihan kebakaran, mendeteksi keadaan darurat medis, bahkan mencegah kecelakaan di tempat parkir sekolah. Dia diam-diam melindungi seluruh komunitas ini. Guru seni Sarah mengorganisir galeri dadakan di lobi gedung pengadilan yang menampilkan karya seni siswa yang menggambarkan dampak Thor pada sekolah mereka. Gambar-gambar itu menunjukkan dia membantu Sarah selama terapi fisik,
berbaring dengan tenang selama ujian, dan bermain dengan anak-anak selama istirahat. Setiap gambar menangkap aspek berbeda dari sifat lembut dan naluri perlindungannya. Saat malam mendekat, kota berkumpul untuk vigil dengan lilin di taman di seberang gedung pengadilan. Orang-orang berbagi kisah tentang pengaruh Thor pada komunitas mereka. Katie, mantan pengganggu yang berubah menjadi teman, berbicara tentang bagaimana menyaksikan dedikasi Thor kepada Sarah telah mengajarinya tentang kasih sayang dan persahabatan. Malam sebelum putusan akhir menetap di rumah Sarah dengan campuran ketegangan dan ketenangan yang aneh. Eleanor menyiapkan makanan favorit Sarah, macaroni dan keju, dengan pie apel untuk hidangan penutup, sementara Thor mempertahankan posisi waspadanya yang biasa di samping kursi roda Sarah. Normalitas rutinitas malam mereka terasa sangat berharga mengingat ketidakpastian besok. Cobalah makan sesuatu, sayang, Eleanor mendorong, mengawasi Sarah mendorong makanan di sekitar piringnya. Thor dengan lembut menyenggol tangan Sarah dengan hidungnya, sinyal pribadi mereka bahwa dia perlu menjaga dirinya sendiri. Isyarat itu membuat sedikit senyum di wajahnya dan dia akhirnya mengambil beberapa gigitan. Jennifer Matthews mampir untuk pengarahan akhir, menyebarkan kertas di atas meja dapur setelah makan malam. Hakim akan membuat keputusannya besok pagi. Dia menjelaskan dengan lembut, Sarah, kamu tidak perlu mengatakan apapun kecuali dia bertanya langsung kepadamu. Sarah mengangguk, tangannya tidak pernah lepas dari bulu Thor. Dr. Parker menelepon untuk memeriksa kondisi Sarah dan memberikan saran menit terakhir. Tidurlah yang nyenyak, dia bersikeras, Thor akan membutuhkanmu tenang dan fokus besok. Seolah mengerti, Thor memimpin Sarah melalui rutinitas tidurnya dengan ketekunan lembut, mempertahankan jadwal yang telah ditetapkan meskipun dalam keadaan yang luar biasa. Di kamar tidur Sarah, Eleanor membantu putrinya bersiap-siap untuk tidur sementara Thor menunggu dengan sabar di samping kursi roda. Dinding-dinding itu ditutupi dengan karya seni Sarah, gambar-gambar Thor, keluarganya, dan komunitas yang telah bersatu di sekitar mereka. Tambahan baru menunjukkan Thor di ruang sidang berdiri melindungi dan bangga. Nenek, Sarah berbisik saat Eleanor menyelimutinya, bagaimana jika mereka mengambilnya? Thor segera melompat ke tempat tidur, satu-satunya pengecualian untuk pelatihan yang sempurna, dan meringkuk melindungi Sarah. Eleanor duduk di tepi tempat tidur, menahan air mata di tempat itu. Apapun yang terjadi besok, Eleanor meyakinkannya, kita menghadapinya sebagai sebuah keluarga, bersama Thor. Thor telah menunjukkan kepada semua orang dengan tepat di mana tempatnya berada. Dia melihat Thor menyesuaikan posisinya, memastikan Sarah merasa nyaman sambil mempertahankan kewaspadaannya seperti biasa. Di luar, sekelompok kecil pendukung melakukan penjagaan diam-diam, lilin mereka berkelap-kelip dalam kegelapan. Petugas Brooks telah sukarela untuk bekerja shift tambahan, memarkir mobil patrolinya di ujung jalan. Pelukan perlindungan masyarakat meluas bahkan hingga tidur mereka. Fajar menyingsing di atas gedung pengadilan dengan kejernihan yang luar biasa. Sarah bangun pagi-pagi, mendapati Thor sudah siaga dan memperhatikannya, mata coklatnya lembut namun waspada. Untuk sesaat mereka tetap diam, gadis dan anjing, berbagi pemahaman yang tenang tentang pentingnya hari itu. Eleanor menemukan mereka seperti itu, kepala Thor bersandar di pangkuan Sarah saat dia duduk di kursi rodanya di dekat jendela. Sudah waktunya, sayang, kata Eleanor lembut, membantu Sarah mengenakan gaun itu. Mereka telah memilih gaun biru sederhana yang cocok dengan rompi dinas Thor. Thor berdiri diam sempurna saat Sarah memasang talinya, posturnya mencerminkan pelatihan militer bertahun-tahun dikombinasikan dengan pengabdian yang mendalam. Jalan di luar rumah mereka telah berubah dalam semalam. Para veteran berbaris di kedua sisi jalan depan mereka, berdiri tegak dalam seragam dinas lengkap. Nyonya Thompson, dari sebelah rumah, telah menanam bunga segar di sepanjang jalan mereka dan seseorang telah mengikat pita biru ke setiap pohon, warna yang sama dengan rompi dinas Thor siap. Jennifer Matthews menunggu di dekat mobilnya, sikap profesionalnya melembut saat dia melihat Thor memandu kursi roda Sarah menuruni tanjakan. Anjing itu bergerak dengan latihan, presisi, menyamai kecepatannya dengan sempurna dengan kursi Sarah, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Perjalanan ke gedung pengadilan sunyi. Thor duduk di belakang bersama Sarah, tubuhnya miring untuk menjaga kontak konstan dengan kursi rodanya. Eleanor melihat melalui kaca spion saat tangan kecil cucunya tidak pernah meninggalkan bulu Thor, menarik kekuatan dari kehadirannya yang mantap. Di luar gedung pengadilan, tampaknya seluruh kota telah berkumpul. Siswa dari sekolah, Sarah mengenakan t-shirt yang seragam dengan Tim Thor tercetak di bagian depan. Guru, orang tua, dan pemilik bisnis lokal berdiri bersama. Perbedaan mereka sebelumnya dilupakan. Petugas Brooks menyambut mereka di pintu masuk keamanan,
memastikan jalan mereka tetap jelas. Ingat, Jennifer menasihati saat mereka mendekati ruang sidang. Apapun yang terjadi, dampak Thor pada komunitas ini telah mengubah hati dan pikiran. Sarah mengangguk, menegakkan diri di kursi rodanya, postur Thor sedikit berubah, masih lembut dengan Sarah, tetapi waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Di dalam ruang sidang, suasananya terasa berbeda dari sidang sebelumnya. Mayor Wilson mengangguk hormat saat mereka masuk, oposisinya yang kaku sebelumnya digantikan dengan sesuatu yang lebih dekat dengan pengertian. Dr. Parker duduk di dekatnya, file medisnya siap, tetapi ekspresinya menunjukkan harapan daripada kekhawatiran. Pintu kamar Hakim Harrison terbuka tepat pukul 9:00. Sidang dimulai. Semua berdiri, bergema di seluruh ruang sidang yang penuh sesak, meskipun Sarah tetap di kursi rodanya, Thor berdiri tegak di sampingnya. Saat yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, membawa beban semua harapan dan ketakutan mereka. Hakim Harrison duduk di kursinya, menyesuaikan kacamatanya saat dia mengamati ruang sidang yang penuh sesak. Keheningan itu mutlak, hanya dipecah oleh suara lembut kursi roda Sarah saat dia bergerak gelisah. Thor tetap diam sempurna di sampingnya, pelatihannya terbukti dalam setiap napas yang terkendali. Sebelum menyampaikan putusan saya, Hakim Harrison memulai, suaranya membawa otoritas yang jelas. Saya ingin meninjau keadaan luar biasa yang membawa kita ke sini hari ini. Dia mengangkat folder tebal berisi dokumen, foto, dan laporan medis yang mencatat perjalanan Sarah dan Thor bersama. Pengadilan ini telah melihat bukti ekstensif tentang dampak Thor pada pemulihan Sarah, lanjutnya. Dokumentasi medis Dr. Parker menunjukkan peningkatan luar biasa dalam terapi fisik dan kesejahteraan emosional. Laporan sekolah menunjukkan kemajuan akademis yang tampaknya mustahil beberapa bulan yang lalu. Hakim mengalihkan perhatiannya kepada Mayor Wilson. Posisi militer telah berkembang secara signifikan selama proses ini. Apakah Anda ingin membuat pernyataan akhir? Mayor Wilson berdiri, sikap militernya entah bagaimana lebih lembut daripada di sidang sebelumnya. Yang mulia, Angkatan Darat mengakui bahwa pelayanan dapat mengambil banyak bentuk, kata Mayor Wilson. Tindakan Thor di ruang sidang ini kemarin menunjukkan bahwa penggunaan tertingginya dan terbaiknya adalah tepat di tempatnya, melindungi dan mendukung anak ini, sambil berfungsi sebagai contoh ikatan luar biasa antara anjing dinas dan mereka yang mereka bantu. Hakim Harrison mengangguk, beralih ke beberapa foto di mejanya. Saya punya di sini gambar Sarah sebelum Thor memasuki hidupnya dan sesudahnya. Transformasinya luar biasa. Dia mengangkat karya seni Sarah, gambar-gambar gelap dan kacau dari pemulihannya di awal sangat kontras dengan adegan penuh harapan yang sekarang dia ciptakan. Kami telah mendengar kesaksian dari para veteran yang memahami kemampuan unik anjing dinas, lanjut Hakim. Kami telah melihat bukti pelatihan militer Thor yang diadaptasi dengan sempurna untuk dinas sipil. Yang terpenting, kita telah menyaksikan secara langsung kemampuannya untuk melindungi tidak hanya Sarah tetapi seluruh ruang sidang orang-orang. Eleanor mencengkeram bagian belakang kursi roda Sarah, buku-buku jarinya memutih karena tegang. Jennifer Matthews mempertahankan ketenangannya yang profesional meskipun tangannya terjalin erat di pangkuannya. Seluruh ruang sidang tampak menahan napas. Kasus ini telah memaksa kita untuk memeriksa apa yang kita maksud dengan pelayanan dan tugas, renung Hakim Harrison. Peristiwa kemarin membuktikan bahwa pelatihan militer Thor dan ikatannya dengan Sarah tidak bertentangan. Mereka adalah aspek pelengkap dari kapasitasnya untuk melayani dan melindungi. Hakim berhenti, melepas kacamatanya dan menatap langsung Sarah dan Thor. Gembala Jerman itu menatapnya dengan mantap, sambil menjaga kontak fisik dengan kursi roda Sarah. Demonstrasi sempurna dari peran gandanya sebagai pelindung dan pendamping, Hakim Harrison berdiri, ruang sidang jatuh ke dalam keheningan mutlak. Bahkan Thor tampaknya merasakan beratnya momen itu, posturnya waspada tetapi tenang saat dia menekan lebih dekat ke kursi roda Sarah. Dalam masalah penarikan militer anjing dinas Thor, Hakim memulai, suaranya mantap dan jelas. Pengadilan ini menemukan bahwa ikatan luar biasa antara Thor dan Sarah Mitchell melampaui definisi tradisional properti militer. Demonstrasi insting perlindungan Thor, dikombinasikan dengan dukungan terapeutiknya untuk Sarah, mewakili pemenuhan tertinggi dari pelatihannya. Tangan Sarah mengencang pada bulu Thor saat Hakim melanjutkan. Selain itu, posisi militer yang direvisi yang mengakui nilai peran Thor saat ini, menunjukkan kemampuan beradaptasi yang mengagumkan terhadap perubahan keadaan. Oleh karena itu, pengadilan ini memutuskan bahwa Thor akan tetap secara permanen dengan Sarah Mitchell, dengan sebutan khusus sebagai anjing dinas sipil. Hakim mengangkat tangannya saat gumaman sukacita mulai beriak melalui ruang sidang. Selain itu, pengadilan ini menetapkan ketentuan berikut,
Thor akan berfungsi sebagai model untuk program pelatihan anjing dinas di masa depan. Keluarga Mitchell akan bekerja dengan organisasi veteran lokal untuk menunjukkan integrasi yang berhasil dari anjing dinas yang dilatih militer ke dalam peran terapeutik sipil. Eleanor tidak dapat menahan air matanya saat Hakim Harrison menyimpulkan. Kasus ini telah menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan kepada negara seseorang dapat mengambil banyak bentuk. Thor terus melayani dengan hormat, bukan di zona perang, tetapi dalam membantu seorang gadis muda membangun kembali hidupnya. Layanan itu tidak kurang berharga, tidak kurang mulia daripada tugas militernya. Sarah membungkuk untuk memeluk Thor, yang menanggapi dengan menjilati air matanya dengan lembut. Dekorasi ruang sidang formal rusak saat tepuk tangan meletus dari galeri. Veteran berdiri tegak memberikan penghormatan kepada Thor dan Sarah. Dr. Parker menyeka air mata dari matanya sambil membuat catatan untuk catatan medisnya. Mayor Wilson mendekati Sarah dan Thor, berlutut agar sejajar dengan kursi rodanya. Thor diperintahkan secara formal dan anjing itu duduk tegak, meskipun menjaga kontak dengan Sarah. Mayor itu mengeluarkan medali khusus dari sakunya, sebuah penghargaan dinas sipil yang baru dibuat sebagai pengakuan atas layanan teladan, baik militer maupun sipil, katanya, dengan hati-hati memasangnya ke rompi Thor. Jennifer Matthews mengumpulkan kertas-kertasnya, mencoba mempertahankan ketenangan profesional meskipun senyumnya lebar. Berkas akan segera diproses, dia meyakinkan Eleanor. Thor secara resmi, secara hukum, dan secara permanen menjadi bagian dari keluarga Anda. Petugas Brooks, yang telah menjaga keamanan selama proses persidangan, mendekat dengan sesuatu di tangannya, rompi dinas baru untuk Thor, disulam dengan penghargaan militernya dan sebutan dinas sipil barunya. Sarah membantu Thor memakainya, tangannya mantap, untuk pertama kalinya hari itu, alun-alun kota berubah menjadi ruang perayaan saat berita tentang putusan itu menyebar. Spanduk berwarna-warni tergantung di antara tiang lampu dan anak-anak melepaskan balon biru ke langit musim gugur yang cerah. Sarah duduk di kursi rodanya di tengah-tengah itu semua, Thor menjaga posisi perlindungannya sambil mengenakan rompi barunya dengan bangga. Medali itu menangkap sinar matahari, simbol status uniknya sebagai pahlawan militer dan anjing dinas sipil. Kepala Sekolah Stevens mengumumkan pengembalian resmi Thor ke sekolah, mengungkapkan ruang tenang yang baru ditunjuk tempat Thor dapat mendukung Sarah dan siswa lain yang berurusan dengan kecemasan atau stres. Dewan sekolah dengan suara bulat menyetujui kebijakan hewan dinas yang komprehensif dengan Sarah dan Thor yang bertindak sebagai konsultan. Mereka telah mengajari kita lebih banyak tentang kasih sayang dan pengertian daripada buku teks manapun. Kepala sekolah mengakui pemulihan Sarah mendapatkan momentum baru selama sesi terapi fisik. Kehadiran Thor yang stabil membantunya mencoba latihan yang lebih menantang. Dr. Parker mendokumentasikan kemajuannya dengan takjub bangga. Bukan hanya peningkatan fisik, lapornya. Kepercayaan diri Sarah telah melonjak. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yang tampaknya mustahil. Beberapa bulan yang lalu, program anjing dinas sipil baru militer, yang terinspirasi oleh kasus Thor, mulai terbentuk. Mayor Wilson, sekarang salah satu pendukung terkuat mereka, secara teratur membawa calon anjing dinas untuk berlatih bersama Thor. Sarah dan Thor membantu mengevaluasi anjing mana yang mungkin paling cocok untuk pekerjaan terapeutik. Kisah sukses mereka menjadi model bagi orang lain. Eleanor memperhatikan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mimpi buruk Sarah menjadi jarang, dan ketika itu terjadi, Thor ada di sana sebelum Eleanor dapat mencapai kamarnya. Gadis yang dulunya takut meninggalkan rumah sekarang membuat rencana untuk masa depan. Karya seninya, yang dipamerkan dalam pameran khusus di galeri lokal, menunjukkan adegan harapan dan penyembuhan. Dukungan masyarakat berlanjut dengan cara yang praktis. Bisnis lokal memodifikasi ruang mereka agar lebih mudah diakses untuk kursi roda Sarah, dengan Thor membantunya menavigasi tanjakan baru dan pintu otomatis. Para veteran yang telah mendukung mereka mempertahankan minat perlindungan mereka, sering mampir untuk berbagi cerita dan memeriksa kemajuan mereka. 1 tahun setelah putusan, Sarah mencapai tonggak sejarah yang membuat semua orang meneteskan air mata. Dia mengambil langkah pertamanya dalam terapi fisik, mencengkeram harness Thor yang dirancang khusus untuk dukungan. Momen itu diabadikan dalam sebuah foto yang sekarang tergantung di lobi gedung pengadilan, menginspirasi keluarga lain yang menghadapi tantangan serupa. Thor beradaptasi dengan setiap fase baru pemulihan Sarah dengan intuisi yang luar biasa. Dia belajar berjalan dengan kecepatan yang berbeda saat dia beralih dari kursi roda ke walker ke kruk, selalu menyamai langkahnya dengan kebutuhannya. Pelatihan militernya ditunjukkan dalam kewaspadaannya yang berkelanjutan terhadap potensi bahaya, sementara sifat lembutnya muncul dalam momen-momen tenang kenyamanan. Perubahan yang paling signifikan adalah pada Sarah sendiri. Dia mulai berbicara di sekolah-sekolah tentang anjing dinas dan kesadaran disabilitas,
dengan Thor mendemonstrasikan keterampilannya kepada siswa yang bersemangat. Kisahnya menginspirasi keluarga lain untuk mengadvokasi kebutuhan mereka dan beberapa anjing dinas lagi menemukan rumah dengan anak-anak dalam situasi yang sama. Eleanor menemukan kegembiraan yang tak terduga dalam menyaksikan cucunya berkembang. Beban kesedihan dan kekhawatiran terangkat saat Sarah lebih terlibat dengan kehidupan, menjalin pertemanan dan mengejar minat. Rumah mereka, yang dulunya adalah tempat kesedihan, dipenuhi dengan tawa dan ritme mantap cakar mengikuti roda kursi roda. Saat Sarah bersiap untuk operasi berikutnya, Thor tetap menjadi wali yang konstan. Malam sebelum prosedur dia curhat padanya, seperti yang selalu dia lakukan. Kita telah datang sejauh ini bersama, bisiknya, dan Thor menanggapi dengan menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Matanya menyampaikan kesetiaan dan cinta tanpa akhir. Kisah seorang gadis dan anjingnya telah mengubah pemahaman seluruh komunitas tentang pelayanan, dedikasi, dan penyembuhan. Thor melanjutkan misi gandanya, melindungi dan mendukung Sarah, sambil menunjukkan kepada dunia bahwa terkadang tindakan pelayanan terbesar datang dalam bentuk persahabatan dan cinta yang tak tergoyahkan.